Ustadz, kita lanjutkan informasinya. Ini ada menjaburnya profesi sebagai manusia silver membuat Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Banten menggelar razia di beberapa lokasi. Mirisnya, profesi manusia silver ini kerap kali melibatkan anak di bawah umur. Beginilah kondisi beberapa manusia silver saat terjaring razia oleh petugas Satpol PP daerah Tangerang Selatan, Banten. Tak dapat berbuat apa-apa, mereka pasrah saat digiring ke kantor dinas sosial setempat. Dari tangkapan petugas, mirisnya terdapat anak-anak di bawah umur usia 3 hingga 14 tahun yang secara sengaja dilibatkan oleh orang tuanya sendiri. Ada 9 dulang, ada 5 anak-anak usia anak yang juga terjaring. Di antaranya ada yang umur 13 tahun, ada yang umur 3 tahun, 6 tahun, ada yang juga 14 tahun. Dan setelah kita data, rata-rata dari luar Tangsel yang masuk wilayah Tangerang Selatan ini dari berbagai daerah. Di tempat berbeda, petugas juga mengamankan 10 orang manusia silver lainnya. Petugas menyayangkan kehadiran mereka ternyata datang dari luar Tangerang seperti Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Sejumlah orang yang diamankan pun didata di dinas sosial tempat untuk direhabilitasi dan diberi pembinaan. Dari Tangerang Selatan, Syahbudin Attar melaporkan. Aduh, ya Allah Ustadz, ini miris sekali melihat berita ini dan mengemis dengan melumuri cat silver. Dan yang paling miris adalah anak-anak juga ikut dilibatkan, Ustadz. Nah Ustadz, bagaimana kedudukan pengemis atau peminta-minta di dalam Islam? Apalagi ini melibatkan anak-anak, Ustadz. Ya, Mas Afran, tidak ada kebaikan dalam meminta-minta. Semua hadis yang berbicara tentang meminta-minta, mengemis itu konotasinya negatif. Siapa yang meminta-minta, maka seolah-olah dia memakan bara api. Hazmu jahannam. Berarti ini sangat hina perbuatan meminta-minta. Dikatakan pula oleh Nabi, siapa yang meminta-minta, maka hasil yang dia minta adalah halal atau dikatakan sebagai harta yang haram. Karena itu sesungguhnya bukan haknya, melainkan betul-betul ia amat sangat membutuhkan. Dan kalau membutuhkan, tentu ada dana dari zakat, ada infak dan sedekah yang disiapkan oleh para amil zakat. Disiapkan oleh lembaga, disiapkan oleh las dan sejenisnya. Karenanya perbuatan mengemis atau meminta-minta adalah perbuatan yang hina dan tercela. Bahkan Nabi mengingatkan, lebih baik seseorang memanggul kayu bakar untuk dia jual dan kemudian hasilnya ia makan. Itulah yang terbaik daripada meminta-minta. Apakah ia diterima ketika meminta-minta atau ditolak oleh manusia? Karenanya tetap saja meminta atau mengemis perbuatan hina, perbuatan tercela. Di dunia, kalaupun dia mendapatkan kebaikan, sama dengan dia memakan bara api. Di yaumil qiyamah kelak dikatakan, orang yang meminta-minta, kata Nabi, padahal bukan kebutuhannya. Atau ini sekedar modus untuk memperkaya diri sendiri. Bukan karena dia fakir, bukan karena dia sangat sulit kehidupannya. Maka di yaumil qiyamah kelak, ia akan mencakar-cakar wajahnya. Kenapa? Karena itu cermin keburukan dari wajahnya. Seolah-olah dia mencitra burukan dirinya, wajahnya. Karenanya kelak ia pula akan mencakar-cakar dirinya. Hindari perbuatan yang itu merusak kehormatan kita, memperburuk keadaan kita. Baik di dunia, dipandang kalau bahasa kita sekarang adalah sampah masyarakat, perbuatan yang tidak patut dilakukan karena insya Allah ia masih sehat, ia masih memungkinkan untuk bekerja. Dan kalau dalam keadaan sulit, ada pula orang-orang yang siap untuk membantu dan dananya disiapkan. Dari zakat pun ada, dari infak, sedekah, sehingga insya Allah tidak ada kamus meminta-minta atau mengemis dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Jadi sebegitu memperhatikannya begitu Islam, Ustadz, ya, sampai tadi Nabi Muhammad bilang ya mending kita memikul kayu bakar begitu, Ustadz, gitu ya, untuk dijual supaya kita bisa makan dari sana begitu. Saking kan diminta kita untuk bekerja begitu, Ustadz, ya, untuk mendapatkan uang. Nah Ustadz, saya dulu tuh selalu punya paham bahwa saya tidak pernah mau memberi pengemis nih, Ustadz. Nah ini lumayan banyak paham yang kontra begitu, Ustadz, karena jika mengemis dilarang berarti artinya kita tidak boleh ngasih juga dong, Ustadz, ke pengemis gitu. Nah, apakah ini kan salah satu bagian dari tolong menolong juga, Ustadz? Ini banyak yang pro kontra nih, Ustadz, ya. Karena kan kalau pengemis minta ya kasih, kan kasihan segala macam. Padahal mungkin mereka bisa melakukan hal yang lebih produktif dan bekerja lebih keras tanpa harus minta-minta gitu, Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz menjelaskan ini, Ustadz? Ya, ada dua hal, Mas Asran. Yang pertama adalah yang memberi itu dikhawatirkan, melestarikan pekerjaan meminta-minta. Karena kalau selalu diberi, ia akan berpangku tangan. Artinya ia akan bersandar kepada manusia.
saya meminta-minta dikasih terus, bahkan saya mendapatkan hasil yang banyak dari pekerjaan meminta-minta, berarti sudah membimbing atau mendidik yang tidak patut. Ini hal yang sangat buruk dari pekerjaan kita memberi kepada peminta-minta. Yang kedua, dikhawatirkan oleh para ulama adalah salah sasaran. Karena zakat, infak, sodako itu kan ada sasarannya. Ada 8 asnaf. Di mana sasaran itu adalah sudah dipertimbangkan. Mereka itu layak, mereka itu patut, mereka itu juga amat sangat membutuhkan. Dan tidak khawatir, karena di dalam harta kita ada hak dari mereka, yaitu yang 8 asnaf tadi. Tapi bukan hak mereka yang meminta-minta, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan lebih baik, kata Nabi, kita memberi kepada orang yang tidak meminta, padahal ia sangat membutuhkan, daripada memberi kepada yang meminta, padahal ia tidak membutuhkan. Dua hal itu yang menjadi pertimbangan para ulama. Kita khawatir itu menjadi profesi yang akhirnya semangat bekerjanya menurun dan mereka bergantung kepada manusia padahal masih mungkin untuk bekerja, dan khawatir pula salah sasaran. Dan kalau salah sasaran secara terminologi fikih berarti ya sedekah dan infak kita tidak sah, karena berinfak dan bersedekah itu ada sasaran yang dituntun oleh Al-Quran, sehingga kita berusaha untuk memberi kepada yang betul-betul membutuhkan. Bagaimana caranya? Tentu ada saluran-saluran, ada sasaran-sasaran yang tepat agar nilai dari ibadah harta kita, nilai yang berlipat ganda di sisi Allah. Luar biasa, ya sudah diatur begitu Ustaz ya. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah nih sudah melihat ada pengemis ya, mendingan kita sekarang kan aksesnya sudah banyak begitu Ustaz, ada rumah zakat segala macam, kita bisa taruh ke tempat yang penyalurannya lebih jelas begitu Ustaz ya. Baik Ustaz.